Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk kripto, yaitu Bitcoin dan XRP ya. Ketika altcoin maupun koin-koin lain itu masih sideways, XRP pump sendirian nih teman-teman ya. Jadi kita akan coba bahas secara teknikal. Dan ini yang agak aneh sebenarnya, Fear and Greed Index ini malah balik Fear. Kan kemarin itu sempat netral ya, udah 45 46, ini balik ke 33 lagi. Padahal market masih sideways di situ-situ aja ya. Apakah memang mayoritas ini takut ya untuk cut rate tanggal 18? Ini kan udah tanggal 12 13 ya, berarti 5 harian lagi, atau memang ininya error teman-teman. Ya kita lihat nih overall yang memang masih satu ya, cuman XRP doang yang naiknya itu lumayan ya. Nih sekitar 6 sampai 10% kenaikan di 24 jam terakhir. Kemudian kemarin itu ada saya bahas juga ya teman-teman untuk si Bitcoin. Ya, sebelumnya juga ada DOX juga, ini juga sudah saya bahas. Dan memang untuk Indodax sampai per saat ini belum bisa dibuka. Dan ada pernyataan resmi juga dari story ya, Instagram resminya mereka, untuk dan nasabahnya itu dibilang aman ya 100% dan lain sebagainya. Ini masih pemeliharaan sistem dan juga masih cek dan recheck dari mereka dan tim terkait gitu. Jadi memang harus lebih bersabar. Saya pribadi pun juga ada ya dana di Indodax, jadi masih bersabar menunggu teman-teman. Dan ya ini sedikit intermezzo aja, sedikit reminder kalau memang teman-teman itu taruh ya untuk spot marketnya di exchange, jangan taruh semuanya itu di satu exchange ya, minimal 2 exchange ya, dipecah-pecah gitu ya, 2 exchange atau lebih banyak lebih bagus, misalkan 4 exchange. Contohnya ini contoh Indodax, terus TKO, kemudian Binance, kemudian mungkin Thrift atau dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa dibagi 2 sampai 4 exchange gitu ya. Jadi antisipasi kalau misalkan hal seperti ini ataupun serupa terjadi di exchange kalian salah satu ya, yang lain kalian masih bisa buka ataupun masih bisa trading kan. Kurang lebih seperti itu ya, jangan taruh semuanya di satu exchange. Oke, jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu untuk si Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin itu kan kemarin sempat break dan closingnya cukup baik ya di 58.130-an dolar. Berarti dia break dari previous high-nya dia. Plus juga di sini ada EMA21. Akhirnya dia sudah mampu closing di atas EMA21. Ya sama seperti pergerakan sebelum-sebelumnya ini, semenjak 28 Agustus ini belum mampu break dari EMA21, dan akhirnya posisi saat ini nih sudah terbreak ya sama si Bitcoin secara daily time frame. Nah, cuman kan pertanyaannya di sini adanya trend resistance yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Ini belum mampu di break, plus di sini ada confluence SNR sebelumnya nih. Next target di sekitar 58.500 sampai 59.000 dolar yang belum mampu di break sama si Bitcoin. So, kalau belum mampu di break gimana ya? Masih possible dia turun lagi nih sampai 56.000 dolar, masih possible. Tapi what dia udah mampu break ya, skenario ini akan berjalan ya, dia break and dites kembali untuk ngejar 60.000, even target maksimal yang kemarin juga sudah kita bahas di 64.000 dolar ya, 63.500 sampai 64.000 dolar untuk si Bitcoin. Jadi overall untuk secara daily belum ada perubahan yang terlalu signifikan karena memang harganya masih di situ-situ aja. Even sesudah rilis data PPI ya tadi malam ya, masih di situ-situ aja harganya. Jadi prepare menjelang cut rate gitu ya. Kalau misalkan satu aja di weekend ini ya belum mampu break, wah akhirnya dia buang barang dulu atau breakdown dulu, testing lagi ke 56.000, itu masih possible ya. Itu menjadi note tambahan untuk si Bitcoin secara daily time frame. Meanwhile kalau misalkan secara time frame 1 jamnya gimana nih? Untuk secara time frame 1 jam sebenarnya kita bisa lihat dia ya cenderung satu ya. Tadi secara daily sudah kita lihat nih, 1 jamnya lebih detail lagi kita lihat ya. Ini untuk bagian atasnya ya, dia masih reject terus-terusan. Jadi 50 berapa nih? 58.391 dolar. Dan untuk bagian bawahnya di sini kita bisa tandain juga nih. Ya, tuh sebuah trend line support. Ya ini di testing 1 2, ini 3 kali di testing, dan ya overallnya terbentuk seperti sebuah triangle pattern nih. Ya untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kita geser sedikit, ini kan sebelumnya previous SNR ya sudah mampu di break. Cuman memang PR-nya sekarang dia malah terkonsolidasi sideways dan masih bergerak di dalam sebuah triangle pattern gitu ya. Nanti baru kita lihat untuk breaknya kemana dulu teman-teman. Gimana tuh maksudnya? Seperti ini ya, ini time frame 1 jam ya, lebih detail. Once dia malah breakdown teman-teman, sebentar ya, once dia malah breakdown seperti ini, nah possible untuk testing nih ya di previous areanya dulu di 57.000 dolar ini dulu aja
Ya baru nanti teman-teman pantau apakah di sini mendapatkan reaksi pemantulan dari buyernya atau memang dia ngelit lebih bawah lagi nih sampai 56.500, even 55.900 dolar untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman lihat oke, dari sini ya mungkin dia lanjut turun dulu ya, testing di trendline supportnya, and then akhir adanya pemantulan ya, akhirnya dia mampu break, retest, wah ini untuk possible lanjut up lagi ya, untuk ngejar berapa, 59.300 sampai 60.000 dolar lah areanya ya. Jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan untuk yang nanyain si Bitcoin posisi saat ini ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dulu untuk dia break ya, dia first breaknya itu kemana dulu ya. Kalau dia break ke atas, wah ini bisa dipertimbangkan untuk buy long, tapi kalau dia breakdown ke bawah bisa pantau beberapa area tahanan bawah untuk secara hourly ya, khususnya 1 jam lebih detail teman-teman ya, biar lebih clear melihat pergerakan dari si Bitcoin seperti apa. Jadi overallnya masih sideways di sini-sini aja gitu ya, dan masih ketahan di Fibo atau retracement 1,2 di sekitar 58.190 sampai ya 58.400 dolar lah, itu range untuk dia masih ketahan areanya. XRP ya, ini kita bisa lihat ya, ini adalah outlook yang juga sudah lama banget saya sharingkan. Dia bergerak setelah going up ya, ini mantul signifikan sampai 0,93 dolar. Kemudian dia terkonsolidasi, terbentuk di dalam sebuah range channel ya. Di sini saya lapisin dua, adanya trendline resistance yang warna putih dan juga warna kuning gitu ya. Dan overall ya di sini ketika dia going up lagi ya, ini kan sempet drop ya, ini banyak mayoritas drop pada 5 Agustus, mantul signifikan lagi, balik lagi dengan signifikan, dan akhirnya di sini terkonsolidasi ya. Overall memang masih bertahan ya di sini di atas trendline resistance sebelumnya di garis kuning ini, berarti di atas 0,53, dan ini masih ketahan nih ya di trendline keramat warna putih di 0,62 something dolar lah untuk si XRP. Nah progresnya ini kan daily ya, ini sempat nge-spike tadi ya sampai 0,5, hampir 0,59 dolar, tapi closingnya di bawah kembali di 0,57 dolar. Yang penting dia masih di atas EMA 21 ya, walaupun ya overallnya dia masih terkonsolidasi sideways aja ya, dengan range 0,53 sampai 0,62 dolar. Cuman kalau kita lihat lebih detail lagi di sini kan seperti adanya tahanan teman-teman ya. Sebentar, di sini ini sudah mampu di break ya, ini coba saya tandain dengan warna merah. Yap, ini udah mampu di break sama si XRP di atas EMA 21 juga. Nah ini plus next candle secara daily, ini testing EMA 21 kemudian mantul lagi. Nah so kalau ini yang terjadi ya minimal dia testing area berapa bro, di sini dulu nih, di sini teman-teman ya, gapnya ataupun targetnya cukup lebar di 0,5873 sampai 0,6 dolar ya. Terakhir kali ini adanya rejection tail candle, dan ini pada pergerakan di 26 dan di 27 Agustus adanya reject strong, plus nih previous SNR untuk si XRP secara daily time frame gitu ya. Jadi ini area yang perlu diperhatikan dulu untuk terdekat next target di sini 0,615 sampai 0,625 dolar. Ya masih possible untuk going up untuk si XRP. Baru nanti kita lihat lagi follow up-nya seperti apa. Apakah memang untuk selling pressure dari area situ masih menghantui atau membayang-bayangi seperti ini, reject lagi gitu teman-teman untuk balik ya overall sideways gitu, balik lagi ke 0,55, atau memang dia akhirnya mampu break ya, for the first time break and retest. Berarti minimal kita harus lihat XRP di atas area 0,62 gitu. Jadi untuk short termnya intinya dia masih possible untuk naik, ngejar beberapa next area target ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Minimal kalau kita lihat hourly-nya 4 jamnya ya ini cukup clear ya. Ini tail candle panjang ya, kemudian next candle adanya rejection kecil tapi langsung dibablas sama bull candle lagi time frame 4 jam. Jadi memang masih possible untuk naik, dan ini kalau kita extend juga yang sebelumnya previous SNR di sini udah mampu di take out, dan ini sekaligus di retest ya untuk dia lanjut naik. Jadi trennya ini masih going up lagi, setidaknya testing area atasnya. Ya kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 jamnya sebentar. Ya 1 jamnya pun ya ini terbentuk seperti double bottom teman-teman ya. Nih, bottom 1 and then bottom kedua dengan area neckline di sini. Nah, ini area neckline-nya yang sudah di break juga sama si, ini coba saya tandain warna-warna hijau deh ya biar nggak campur-campur. Ini 1 jam lebih detail lagi tuh, seperti adanya double bottom teman-teman yang sudah mampu di break. Tinggal kita menunggu ya untuk retracement dia. Once dia retracement lagi, nah ini untuk going up teman-teman, untuk ngisi tail candle sebelumnya ya. Jadi perlu sekali diwaspadai dan antisipasi. So kalau kita lihat lebih detail time frame 1 jam di sini ya kurang lebih seperti ini ya.
Nah, 0,3 di retracement 0,3 atau di sekitar 0,565 dolar. Itu menjadi target retracement kalau memang dia koreksi dulu. Tapi kalau nggak koreksi ya udah bablas untuk ngejar next area target. Palingan itu untuk si XRP ya, yang nanyain XRP progresnya bagaimana, dia pump sendirian. Yang sebelumnya itu menjadi salah satu indikator, wah XRP pump sendirian, market sideways, wah ini kayaknya mau drop lagi, mau koreksi lagi. Tapi memang ini kondisinya udah cukup berbeda karena memang mereka sudah memenangkan persidangan, cuman yang belum diselesaikan itu adalah pembayaran terakhirnya ya, pembayaran dendanya. Itu aja sih sebenarnya teman-teman. Belum tentu yang sebelumnya itu akan sejalan dengan yang sekarang XRP tunjukkan gitu ya. Jadi prepare untuk Bitcoin dan XRP gitu ya. Ini XRP masih outperform terhadap Bitcoinnya. Was Bitcoinnya ntar naik, kalau misalkan XRP naik lebih kenceng ya mungkin momentum untuk XRP minimal OTW ke 0,62 sampai 0,65 dolar dulu aja ya. Baru nanti next target kita baru ngomongin 0,9 sampai 1 dolar. Itu aja dulu untuk Bitcoin dan XRP. Dan untuk pengguna Indodax harap bersabar lagi ya, saya pribadi pun masih bersabar ya, tinggal menunggu waktu aja teman-teman ya. Semoga cepat pulih dan kita bisa bertransaksi kembali di Indodax. Dan disclaimer, saya pribadi tidak menaruh semua dana saya di satu exchange ya, dipecah di beberapa exchange ya, minimal seperti itu. Dan jangan lupa analisis kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.